Oke, jadi di video kali ini gua mau spill sedikit ya soal pengereman depan. Di sini gua menggunakan kaliper Brembo 2 piston yang logo timbul. Ini master rem pakai Brembo Corsa Corta 19 ori Vietnam. Guys, di sini yang banyak ditanyain juga soal switch rem ya. Di sini switch rem bawahnya ini aktif ya guys. Jadi bisa dipasang ke motor kalian gitu guys. Bagian depan gue masukin ke dalam rangka sini guys. Jadi di rangka itu di bagian tengah di bawah deket samping kiri karbu itu gue bikin lubang buat jalur lewatnya kabel. Ya, ini ada di sini nih guys. Ya guys, baik lagi bersama gua Deva RZ. Oke, jadi di video kali ini gua mau spill sedikit ya soal pengereman depan. Ini barang-barangnya semua udah direview, kalian bisa cek aja videonya ada di bawah. Nah, kita akan mulai dari bagian bawah dulu nih guys, di bagian kaliper. Di sini gua menggunakan kaliper Brembo 2 piston yang logo timbul. Terus perintilan baut-bautnya udah diganti pakai stainless. Gua pakai bracket yang PNP ke sok depan Supra. Terus di sini gua kemarin juga pengen ganti nepal anginnya. Gua beli online dan ternyata itu nggak bisa, beda dratnya guys. Di sini yang datang drat ukuran 8. Jadi ini kemungkinan buat ukuran kaliper standar ya guys. Nah, ini dia bentukannya kayak gini. Nah, sedangkan yang di kaliper Brembo-nya ini dratnya lebih besar, ukurannya itu drat 10. Harusnya begini ya tampilannya, jadi pemanis gitu guys. Terus di bagian baut selang remnya juga udah diganti. Tadinya itu bawaannya ya kayak gini ya, polos, baut polos begini. Ini udah diganti pakai yang stainless. Biar ada pemanisnya gitu guys, biar mencling-mencling. Oke. Terus di bagian selang rem, di sini selang rem gua menggunakan selang rem ini nggak tahu ya mereknya apa. Soalnya tulisannya cacing semua. Tapi yang jelas ini dibuat dari Cina ini guys, made in Cina. Tapi tulisannya kayak ya Thailand gitu ya. Kalau dilihat dari selang remnya di sini mirip kayak selang rem Domino ya, tapi di sini tulisannya cacing. Itu artinya nggak tahu itu wadah minyak kayaknya, itu artinya. Kalau buat di sini tekukannya mirip kayak punya switch, tapi di sini bagian baut ke kalipernya udah gua ganti pakai yang banjo ya, banjo lurus. Biar si posisi selang remnya itu enggak ke samping, dia ke belakang. Nah, ini guys, bawaannya itu ke samping, terus ini gua ganti pakai banjo lurus biar si selang remnya ke belakang gitu guys. Nah, ini modelnya serat-serat begini ya, kayak kain gitu. Nah, ini ke atas. Nah, di sini untuk bagian banjo atasnya ini bawaannya udah lurus begini ya guys. Cuman si tempat baut dari master remnya ini adanya di bawah. Jadi PR tadinya itu sempat agak mikir sedikit, soalnya di sininya sempit nih. Si selang remnya itu mentok banget ke master remnya, jadi agak gua naikin ke atas master remnya biar ada rongga buat lewat si selang remnya gitu guys. Ya, semoga aja nanti nggak mentok ya ke speedometernya, soalnya ini belum gua pasang kepalanya, baru di set pengeremannya. Nah, kita lanjut ke bagian master remnya. Di sini master rem pakai Brembo Corsa Corta 19 ori Vietnam. Nah, di sini untuk nepal anginnya udah gua ganti juga ya guys. Ini sebenarnya nepal anginnya sama ukurannya kayak punya kalipernya. Di sini dratnya drat 10, punya master rem, punya kaliper juga sama drat 10. Cuman yang beda itu dari jenis dratnya. Yang punya master rem di sini dratnya drat halus, yang di kaliper itu dratnya drat kasar. Itu guys ya. Ini sengaja gue ganti biar ya kelihatan detail gitu. Kalau untuk perintilan selang rem, tabung rem, terus dan lain-lain yang nempel di master rem ini masih bawaannya ya, bawaan dari belinya, belum ada yang diganti. Nah, ini sebelumnya udah di set ya pengeremannya, jadi ini udah aktif. Cuman belum gua bikin tutorial cara pemasangannya, ya pasti kalian juga udah bisa lah ya. Nah, terus untuk yang sebelah kiri ini pakai handle dari bawaan beli Brembo Vietnam ya guys. Ini soalnya dapat satu set kanan kiri. Untuk sentuhan pertama gua cobain di genggaman kayak gini, ini lumayan enak ya guys. Karena sebelumnya gua juga pakai yang model kayak gini, cuman bukan Brembo tapi yang Nissin. Terus untuk jaraknya juga ya nggak terlalu jauh lah, soalnya kan ini masih bisa disetting ya. Nah, terus ini yang kemarin kalian tanya
yang kemarin gua review, tapi gua nggak tahu itu apa namanya, yang bentukannya itu kecil, terus ada lubang bautnya 3. Ini sebentar gua ambilin dulu. Nah ini tuh sebagai tambahan dudukan tiang remnya ya guys. Ini kalian bisa posisikan aja di mana bagusnya, karena di paket pembeliannya kita udah dikasih ini ya, perlengkapan semuanya dari master remnya. Nah ini tiang remnya begini posisinya, ini contoh ya, posisinya begini, nempel di bautnya. Terus yang dudukan kecil ini kemungkinan bisa ditaruh di sini atau di mana ya, sesuaikan aja. Kalau nggak dipasang juga nggak masalah guys, itu sesuaikan selera dan kebutuhan aja. Oh ya guys, di sini yang banyak ditanyain juga soal switch rem ya. Di sini switch rem bawahnya ini aktif ya guys, jadi bisa dipasang ke motor kalian gitu guys. Ini kemarin udah gua coba di motor Matic, ini fungsi ya guys. Cuman yang sebelah kiri ini nggak ada switch remnya guys, bawahnya itu nggak ada switch remnya ya. Ini sebentar, ini kabel gas ya, ini kabel gas nyambung ke karbu. Itu gue selipin ke situ biar nggak bececeran. Nah ini dia guys, jadi dia cuman ada buat tali rem, kalau nggak buat tali kopling aja. Jadi untuk switch remnya yang sebelah kiri itu nggak ada guys. Nah jadi di sini buat kalian yang masih pengen banget fungsiin switch rem yang sebelah kiri itu jadi PR guys ya. Gimana caranya biar aktif, kalian tinggal akalin aja sendiri guys. Karena di sini motor gue emang nggak pakai switch rem yang sebelah kiri, makanya yang sebelah kiri itu nggak jadi masalah buat gue. Kalau nggak ada switch remnya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini gue pakai yang sebelah kanan aja, nanti gue pasang ya. Ini masih berantakan kabelnya. Nah ngomongin soal kabel, di sini gue bakal spill untuk kabel body di Shijuko ini ya guys. Ini kabel bodinya emang udah simple, udah ringkas, karena udah sebagian gua cabut ya, gue hilangin, gua aktifin cuma untuk pengapian dan penerangan gitu guys. Nah jadi di sini gua akan spill mulai dari belakang ke depan. Nah di bagian paling belakang di sini ada 3 keluaran kabel, yang ini buat ke pleasure, terus yang 2 ini buat ke positif negatif kabel aki. Terus yang satunya ini buat ke saklar, ke soket lampu rem dan lampu sen. Nah di bagian apa ini namanya pleasure udah gua ganti pakai yang variasi ya, pakai yang CR7. Ini bisa disetting cepat lambatnya lampu sen ketika menyala. Terus di sini ada patahan, ini buat ke output input CDI. Ini sambungannya bisa ke kiprok dan ke pulser. Terus kita geser ke tengah, di sini ada 3 soket. Di sebelah sini ada 2 ya, di satu lagi di sini. Ini gua solasi karena soketnya kendor, makanya gua solasi biar nggak lepas. Terus 2 soket ini larinya ke pulser, ke pengisian aki ya, yang warna hijau ini ke pulser. Terus yang satunya ini ke kiprok ya, ini satunya ke pengisian kiprok. Terus nanti dia keluarnya ke aki juga, terus ke pulser, terus ke penerangan. Itu dibagi-bagi ya guys. Untuk warna kabelnya kalian bisa cari aja di Google, jalur-jalur kabel Satria FPU. Ini gua pakai bahannya punya kabel bawaan Satria FPU ya. Itu udah dipecah-pecah, gua ambil yang penting-pentingnya aja guys. Nah terus di sini bagian depan gue masukin ke dalam rangka sini guys. Untuk sambungan belakang ke depan ini di tengah-tengah gue masukin ke dalam rangka. Jadi di rangka itu di bagian tengah di bawah deket samping kiri karbu itu gue bikin lubang buat jalur lewatnya kabel. Ya ini ada di sini nih guys, ada di samping di bagian dalam rangka itu buat jalur kabel ya. Jadi si kabel ada di dalam sini. Nanti dia keluarannya ada di depan di lubang sini guys. Nah ini dia keluarannya. Tentunya ini di dalam udah gua solasi ya, jadi aman, nggak bakal ada kebocoran arus. Soalnya ini gua udah terapin sekitar 3 tahunan guys. Ya jadi gitu guys, makanya si Juko ini kelihatan kabelnya itu simple ya, jadi kayak sedikit gitu kabelnya, ringkas. Itu gue masukin ke dalam rangka jadi nggak kelihatan gitu guys. Nah terus di sini di bagian saklar ya, di bagian saklar di sini gue masih pakai tipe yang lama, saklar domino kanan kiri. Cuman ini udah gue ganti baru karena yang lama itu udah mulai pudar. Terus yang sebelah kiri juga kemarin bekas jatuh ya, jadi warnanya itu ngelupas karena kepentok sama tembok. Nah ini saklar yang sebelah kanan. Untuk warna di sini beda ya, di bagian bawah kalau yang atas sama merah, cuman dia beda di bagian tombol starternya. Yang ini warna hitam. Terus yang di saklar yang lama gue ini warnanya warna kuning. Tapi untuk tipenya dan jalur kabelnya itu masih sama ya guys. Nah ini tombol cut engine nya, engine stopnya
Terus di bagian kiri ini masih sama saklar domino. Untuk baca jalur kabelnya itu udah gua bikinin ya guys. Kalian tinggal scroll aja di bawah cara pemasangan saklar domino kanan kiri. Nah ini guys, ini yang lama ya. Ini soalnya kemarin jatuh motornya ambruk ke kiri. Ini mentok ke tembok jadi dia ngelupas warnanya guys. Ini bahannya bahan kayak cor-coran gitu. Jadi kenapa alasan gua pakai saklar yang sama, karena di sini gua demen sama tipenya guys. Simple terus nggak terlalu lebay ya, nggak terlalu banyak juga tombol-tombolnya. Makanya gua ambil lagi saklar domino yang model kayak gini guys. Ya guys, mungkin di next video gua akan pasang tangki dan body-bodinya guys. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info seputar modifikasi di Satria View. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Jumpa lagi di next konten. See you next time and bye bye.